Oke guys, seperti biasa saya melanjutkan video yang kemarin mencari tempat yang indah untuk dinikmati alamnya. Kali ini berbeda dengan yang kemarin. Melewati sungai yang berbatu dan indah dan banyak ikannya, mengumpulkan kayu bakar untuk memasak bersama teman-teman. Ngopi dulu sebelum tempur agar otak fresh dan segar. Kelewat dengan air sungai yang jernih, membersihkan daging ayam hutan tapi sudahlah. Menggoreng ikan hasil memancing, membakar daging ayam hutan, lalu memakannya bersama teman-teman sambil menikmati alam yang indah dan sejuk. Nah, seperti biasa kami transitnya di sini dulu karena teman-teman pengen ikut lagi. Tadinya saya mau sendirian saja, namun mereka katanya pengen mengikuti saya dan jadi pengikut saya. Waduh, karena hidup saya di kampung, jadi banyak tempat-tempat yang asri dan indah yang mesti dikunjungi karena keindahan alamnya yang mempesona. Bagaikan melihat senyuman madu pagi hari sambil nyeruput kopi hitam dan keposan jarcok. Namun kebanyakan dari mereka gak mau jalan kaki dan ingin naik motor saja ke tempat yang terjangkau. Akhirnya saya pun ikut-ikutan juga bawa motor. Aduh, padahal sebenarnya saya ingin menikmati perjalanan dengan jalan kaki, sekalian mencari tempat-tempat yang masih alami dan belum banyak orang tahu. Tapi ya namanya juga pergi bareng teman-teman, mau nggak mau harus menyesuaikan. Akhirnya kami pun berangkat menggunakan motor. Jalan yang kami lalui pun luar biasa dengan gejolak jiwanya, dengan debu-debu beterbangan bagaikan manusia di akhir zaman. Dengan debu-debu beterbangan, motor kami pun berderu melewatinya. Ya namanya juga musim kemarau, jadinya tanah-tanah di sekitar jalan gak ada yang nyepor, jadinya terkena gesekan dan berubah menjadi debu. Seperti biasa Lord Imut ingin depan dan ingin yang terdepan. Motor-motor yang melewati seperti iring-iringan. Ternyata seru juga kalau rame-rame seperti ini. Dan kalian tahu nasib kameramen? Ya seperti itu, beliau selalu tertinggal dan kadang-kadang suka ada di depan mata. Mungkin dia bisa menghilang pakai ninjutsu. Terlihat dari kejauhan kami melewati tebing curam yang bila mana salah belok pastilah dikusruk ke dasar sana. Motor-motor pun sudah diparkir di tempat yang merenah dan tidak menghalangi jika ada orang yang lewat. Di sini juga banyak sekali tanaman-tanaman petani yang sebentar lagi katanya panen. Meski panen di musim kemarau, mereka luar biasa sekali bisa mempertahankan hal itu demi kelangsungan umat manusia. Namun di depan sana malah terlihat si memang pencari rumput yang ugat-ugat memarkirkan motor karena sulitnya, dan kami pun malah membantunya dengan doa saja. Itu ke kamera. Kayaknya si memang kameramen malah terfokus dengan buah pepaya. Kayaknya dia teringat sesuatu yang pernah dia lihat sebelumnya. Guys, kita mau ngeliwat guys. Langkah demi langkah kami lalui melewati jalan yang bertanah dan berdebu ini hingga sampailah di pinggir sungai yang indah sekali. Ini Ali. Kita si bunga-bunga gini ya. Sekarang kami mulai melewati jalan yang berbatu ini, tapi jangan salah sangka, ini bukan jalan kampung yang belum diaspal. Ini sebenarnya permukaan sungai. Kebetulan airnya sedang surut, jadi batu-batu di dasar sungai muncul semua, seolah-olah sungai sedang membuka jalan khusus untuk kami. Kami pun berjalan kaki melewati bebatuan ini. Jalannya memang tidak terlalu jauh, tapi setiap langkah harus penuh perhitungan. Salah injak sedikit, bukan cuma kaki yang basah, harga diri juga bisa ikut hanyut. Batu yang satu terlihat kokoh diinjak, ternyata goyang, pindah ke batu sebelah, ternyata licin. Akhirnya kami berjalan pelan seperti orang sedang mengikuti ujian praktik keseimbangan. Tapi justru beginilah serunya perjalanan kali ini. Tidak ada jalan mulus, tidak ada trotoar, apalagi eskalator. Yang ada cuma batu, air sungai, dan perjuangan menjaga kaki supaya tidak nyemplung. Yang penting tetap lanjut karena tujuan kami bukan mencari jalan yang nyaman, tetapi mencari tempat yang bagus, walaupun kaki untuk mencapainya harus sedikit menyiksa terlebih dahulu. Terlihat juga ikan-ikan kecil di air yang surut. Mereka berenang ke sana kemari di antara bebatuan. Sepertinya mereka juga sedang menikmati suasana sungai yang tenang. Bedanya kalau kami sedang mencari tempat untuk jalan, ikan-ikan ini malah sibuk mencari tempat untuk bersembunyi. Air yang jernih membuat ikan-ikan kecil tersebut cukup mudah terlihat. Sesekali mereka bergerak cepat ketika kami mendekat. Mungkin dikira kami sedang membawa jaring, padahal kami cuma lewat. Tidak ada niat mengganggu apalagi mengajak mereka pindah rumah. Kami pun terus berjalan menyusuri permukaan sungai yang berbatu sambil menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan.
Semakin jauh berjalan, suasana justru semakin menarik karena setiap tikungan selalu saja ada sesuatu yang bisa ditemukan. Lord Imot menunjukkan ikan yang dilihatnya. Kami pun terpana dengan penemuan tersebut, seolah-olah baru saja menemukan ikan langka yang selama ini hanya ada di film dokumenter. Padahal kalau diperhatikan baik-baik, ikannya kecil banget. Tapi namanya juga Lord Imot yang menunjuk. Akhirnya kami semua ikut serius melihat ke arah air. Ayo terus santai, KB. Meng, dai Meng. Astagfirullahaladzim, Meng. Siapa? Bagus. Ternyata selama perjalanan banyak sekali keseruan dan pemandangan indah yang kami temui. Tapi kali ini kami enggak berhenti foto-foto, Bang. Jalan terus pokoknya. Soalnya kalau setiap ketemu pemandangan bagus harus berhenti, bisa-bisa sampai tujuan tahun depan. Baru lihat batu sedikit, wah bagus, berhenti. Lihat air jernih, berhenti. Lihat ikan kecil, berhenti. Lihat pohon bagus, berhenti. Ya kapan sampainya ya? Jadi kali ini kami putuskan untuk terus berjalan menikmati suasana. Di kanan ada sungai, di kiri pepohonan, di depan jalan yang masih panjang, dan di belakang tentu saja kenangan pahit karena ternyata kita sudah berjalan sejauh ini. Cowet, ya saya mau kita semua. Yang paling menarik sepanjang perjalanan selalu ada saja pemandangan yang bikin mata nggak bosan. Air sungai yang jernih, bebatuan besar, ikan-ikan kecil yang berenang santai. Sementara kami jalan sambil sesekali melihat kaki sendiri, memastikan masih ada atau sudah tertinggal di belakang. Pokoknya perjalanan kali ini benar-benar menguji fisik dan mental. Alamnya indah, suasana tenang, tapi kaki mulai mengirimkan pesan untuk pulang. Tapi lanjut saja pokoknya. Tapi karena perjalanan belum selesai, ya sudah lanjut jalan. Jangan banyak mengeluh. Kalau capek, anggap saja itu bagian dari menikmati keindahan alam. Kalau sudah terlalu capek, ya itu namanya menikmati alam sambil menderita. Tapi nggak gitu juga sih. Kita mah senang-senang aja. Sejenak kita berhenti dulu sambil menunjuk-nunjuk ke arah langit. Bukan karena melihat sesuatu yang aneh, bukan juga karena ada pesawat lewat. Siapa tahu saja ada bidadari yang sedang terbang. Kita tunggu beberapa saat, mata terus menatap ke atas. Tangan masih menunjuk penuh keyakinan, tapi setelah diamati baik-baik ternyata terlihat cuma awan. Ya sudah, mungkin bidadarinya sedang libur. Lord Imot menunjukkan batu. Dia menceritakan kita ini bagaikan batu sungai dan Nabi Muhammad bagaikan batu berlian. Meski sama-sama batu, tapi nilainya sangat jauh berbeda. Ternyata kali ini dia ada benernya juga, meski kadang-kadang kelakuannya di luar akal manusia. Melelahkan. Bukan konengnya. Sekarang kita melanjutkan perjalanan melewati batu-batu bulat yang terhambar di sepanjang sungai. Airnya sedang surut, jadi untuk sementara sungai ini berubah fungsi menjadi jalan tol versi alam. Bedanya ini jalan tol tidak beraspal, tidak ada lampu penerangan, dan setiap batunya punya potensi bikin kita salto. Kami pun berjalan pelan-pelan sambil mencari batu yang paling aman. Yang satu melangkah, yang lain ikut memperhatikan. Bukan karena peduli, tapi takut kalau dia jatuh nanti kita ikut disalahkan. Sesekali kaki harus loncat dari satu batu ke batu yang lainnya. Kalau dilihat dari jauh mungkin kelihatan seperti petualangan profesional. Padahal dari dekat kelihatan jelas orang-orang yang sedang berusaha agar sandal tidak dijali ke. Tapi justru disinilah keseruannya. Perjalanan bukan cuma soal sampai tujuan, tapi juga soal bagaimana cara sampai tujuan tanpa kehilangan sandal, keseimbangan, dan martabat. Dan akhirnya kami terus melangkah, karena kalau berhenti terlalu lama takutnya dikira sedang menunggu batu berubah menjadi eskalator. Aduh, di sini saya benar-benar terpana melihat ikan-ikan kecil yang berenang dengan tenangnya di permukaan air, sementara teman-teman yang lain sudah jauh berada di depan. Entah mereka jalan santai atau memang sengaja meninggalkan saya. Akhirnya di sini saya tinggal bersama kameramen berdua saja.
Suasananya jadi seperti dua orang terakhir yang selamat dari ekspedisi, padahal sebenarnya cuma ketinggalan rombongan saja. Saya pun berhenti sejenak menikmati pemandangan ikan-ikan kecil yang mondar-mandir di air. Mereka kelihatannya bahagia sekali, sementara saya malah sibuk mikirin ini rombongan masih mau nungguin nggak ya. Kameramen pun tetap setia mengikuti saya, bukan karena profesionalisme yang tinggi, tapi mungkin karena kalau dia ikut rombongan nanti siapa yang merekam orang terakhir yang tertinggal. Namun ternyata teman-teman yang tadi saya kira sudah meninggalkan saya ternyata masih menunggu di depan. Saya yang tadinya sudah merasa seperti tokoh utama film petualangan, ternyata mereka cuma berhenti karena capek. Jadi bukan karena khawatir saya hilang, tapi mereka juga butuh istirahat. Ah, si koplok. Begitu saya sampai, mereka langsung melihat ke arah saya. Saya pun berjalan dengan penuh wibawa, seolah-olah baru saja menyelesaikan perjalanan ekspedisi selama berhari-hari. Padahal kenyataannya baru beberapa meter tertinggal gara-gara sibuk melihat ikan-ikan kecil. Kalian tahu nggak? Akhirnya kami telah sampai di tempat tujuan. Ya, sungai berbatu yang diliputi air jernih sejernih pikiranku. Kini aku telah sampai padanya. Terlihat Lord Imot di ujung sana sedang melihat-lihat ke arah yang paling depan. Mungkin saja ada tempat yang estetik lagi untuk dikunjungi, tapi itu buat nanti ke depannya. Sekarang kita fokus dulu di sini. Meski terlihat ikan-ikan kecil di air yang jernih itu, tapi itu bukan tujuan utama karena kita akan menikmati alam di sini. Kalau untuk mencari ikan, lain waktu saja. Harus meluangkan waktu lagi. Kali ini kita sedang mencari kayu bakar untuk bahan bakar yang pastinya untuk kaliwat dan membakar bakaran. Membakar daging ayam hutan hasil berburu si Mamang pencari rumput. Setiap kayu yang kami temui kami patah-patahkan dengan golok. Yang pastinya tentunya ini harus dipatah-patahkan karena supaya bisa dibakar dengan mudah. Sama saja seperti mematahkan hati orang lain, harus dipatah-patahkan juga biar kecil dan memudahkannya untuk dibakar dengan api cemburu. Ya. Terlihat Lord Imot menjatuhkan cangkang kelapa yang kelapanya dibuat adonan serabi dan air yang digunakan untuk ritual memandikan efek gitar. Namun di seberang sana si Mamang pencari rumput tetangga sedang membabat rumput di sekitar sungai. Katanya domba-domba imut ingin menikmati rumput yang beraroma air sungai yang tidak pernah terjamah manusia manapun. Waduh, banyak maunya itu si domba. Awet. Ternyata di sini banyak sekali kayu bakar yang bisa dipergunakan. Mungkin karena musim kemarau kali ya. Jadi banyak sekali kayu dan ranting-ranting kering yang bisa dipergunakan untuk bahan bakar memasak dan memanggang. Nah, si Mamang yang satu ini dari tadi susah banget diketahui namanya. Sudah ditanya, jawabannya cuma sibuk sendiri. Mungkin memang nama beliau dirahasiakan demi keamanan nasional. Mentang-mentang goloknya tajam setajam omongan tetangga, dia terus fokus memotong-memotong kayu bakar. Tak ada basa-basi, tak ada perkenalan, yang ada cuma cetak kayu pun satu persatu menyerah pada kenyataan. Sementara kami masih sibuk mencari tahu siapa sebenarnya beliau. Si Mamang malah santai bekerja seperti prinsip hidupnya sederhana. Nama boleh misterius, yang penting kayu bakar harus habis. Ketika kayu sudah menyerah pada kenyataan, kini saatnya kayu-kayu tersebut diangkut oleh si Mamang ini. Dengan penuh keyakinan dan tenaga yang entah disimpan di mana, satu persatu kayu pun dibawa pergi. Kayunya sih cuma beberapa batang, tapi gaya mengangkutnya seperti sedang memindahkan hasil tambang satu kampung. Yang jelas, si Mamang ini memang misterius. Namanya belum diketahui, tapi jasanya sudah mulai terasa. Kayu beres, tenaga terkuras, dan kami masih belum tahu ini sebenarnya siapa. Sementara itu Lord Imot mulai mengeluarkan sesuatu dari kresek hitam ajaibnya, dan ternyata isinya bukan benda keramat, bukan juga harta karun peninggalan kerajaan, melainkan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan masak-memasak. Satu persatu dikeluarkan, ada bumbu peralatan memasak dan entah apalagi yang membuat kami mulai curiga. Jangan-jangan kresek hitam ini sebenarnya punya ruang penyimpan seperti gudang berjalan. Semakin dikeluarkan semakin banyak barangnya. Kami pun cuma bisa melongo sambil berpikir, ini mau masak untuk berlima atau mau buka warung di tengah hutan. Aing tempo ngaliwat bawah tangan anjir. Ternyata di dalam kresek hitam ajaib milik Lord Imot itu bukan cuma bumbu-bumbu masakan saja. Setelah diobrak-abrik keluarlah berbagai macam benda yang sungguh di luar dugaan.
datang, ada kue donat dan entah barang apa lagi yang masih menunggu giliran untuk keluar. Kami pun mulai bingung, ini sebenarnya keresek untuk peralatan memasak, kotak perkakas atau warung berjalan. Karena kalau isinya terus keluar seperti ini, jangan-jangan sebentar lagi muncul gitar melodi dengan efeknya. Sekarang saya mau memasak air karena permukaannya gak rata, saya pun akan meratakannya dengan batu kecil ini. Namun Lord Imot dari tadi terus mengganggu dengan menceprotkan air ke arah saya. Entah apa yang dipikirkannya. Dengan senyumannya yang khas, dia pun berlalu begitu saja seperti seolah-olah seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Si Mamang kameramen mulai lelah mengamera. Katanya dia ingin di kamera juga, ingin masuk surga juga dia. Masuk video. Persiapan ngopi. Halus kompornya tadi. Halus kompornya. Iya dong. Libur di pesantren untuk ngabunuh nih. 30 detik awangan, 60 detik, 60 detik. Wah, 30 detik. Slow wih. Si Mamang kameramen akhirnya ingin masuk juga ke dalam frame video. Kali ini beliau tidak berada di balik kamera, melainkan jongkok bersama saya untuk menyeduh kopi. Dengan topi bundar yang mengelilingi kepalanya dan kacamata yang begitu setia menempel di matanya, penampilannya benar-benar meyakinkan. Gaya jongkoknya pun bukan sembarangan, terlihat begitu serius, seolah-olah beliau adalah seorang ahli kopi yang sudah bertahun-tahun menekuni dunia perkopian kopi saset. Air dituang perlahan, kopi diaduk dengan penuh perhitungan, bahkan ekspresinya pun terlihat sangat profesional. Padahal di belakang sana teman-teman yang lain masih sibuk memasak, yang lain sibuk mengurus makanan, sementara si Mamang sibuk mengurus kopi. Entah ini sedang menyeduh kopi atau sedang mempersiapkan kopi untuk mengikuti kompetisi tingkat desa yang jelas kayaknya sudah seperti barista bersertifikat. Padahal dia ini adalah master cukur nomor 1 di desa Banjaranyar. Saya sendiri hanya kebagian icikibung saja di sampingnya, sambil memperhatikan, takut kalau salah gerakan nanti ditegur oleh sang ahli. Cobain lagi dong. Bebas. Gas, Sementara itu Lord Imot tampaknya sedang mengambil alih satu pekerjaan yang cukup berat, yaitu membuat tungku dari batu untuk kebutuhan memasak. Terlihat beliau sendirian di pinggir sungai mengumpulkan batu satu persatu, kemudian menyusunnya dengan penuh keseriusan. Kalau dilihat dari gayanya, ini bukan sekedar membuat tungku, ini seperti sedang mengerjakan proyek pembangunan nasional. Hanya saja anggarannya berupa batu-batu yang berserakan di sungai. Akhirnya airnya sudah mendidih. Saya pun mengira si Mamang kameramen yang dari tadi gayanya sudah seperti barista profesional akan segera mengambil alih tugas menyeduh kopi. Tapi ternyata dugaan saya salah besar. Begitu airnya mendidih, si Mamang malah menyerahkan urusan penyeduhan kepada saya. Loh, terus dari tadi kayak apa? Topi bundar sudah terpasang, kacamata sudah menempel, berdiri pun sudah seperti seorang ahli kopi yang siap mengikuti kejuaraan menyeduh kopi tingkat dunia. Tapi begitu masuk tahap praktik, ternyata yang bekerja tetap saya. Jadi si Mamang ini rupanya hanya ahli di dalam hal pose. Kalau soal gaya memang tidak diragukan lagi, tapi kalau soal menyeduh kopi ternyata sertifikatnya masih dalam proses percetakan. Akhirnya saya pun mengambil alih tugas tersebut. Kopi saya masukkan air panas, saya tuangkan, lalu saya aduk perlahan. Namun di saat Lord Imot sedang sibuk menyiapkan tungku dan berusaha membuat api menyala, tiba-tiba muncul si Mamang yang sampai sekarang belum diketahui namanya. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba beliau sudah berada di samping Lord Imot dan ikut membantu. Padahal sebelumnya Lord Imot sudah bilang dengan tegas, ini urusan saya, biar saya yang mengerjakan. Mana weh? Masak lagi. Sudah? Dua curug. Hiji. Saluhureun we sama di saeutik. Cai ginu sih bakal kurang.
Ini adalah ikan hasil tangkapan Lord Imot yang akan saya bersihkan bersama daging ayam hutan hasil berburu si Mamang pencari rumput. Beliau mencari ikan dengan susah payahnya hingga menjadi ada seperti sekarang ini, dan niatnya pun hanya untuk dibawa camping agar bisa dinikmati oleh kita semua. Kalau untuk daging ayamnya tidak perlu disembelih lagi karena ini sudah tinggal membersihkan saja. Hal yang begitu simpel. Tutukan HD, bulat-bulat HD. Fungsinya mah. Yang ditutukan Mot. Si anjing ngaleceh ke anak kae. Namun ada sesuatu hal yang tidak bisa diduga-duga, yaitu ya, kelakuan aneh di luar nalar manusia yang patut membaca istighfar. Namun dengan tegasnya Lord Imot malah menghandle bagian mengurus daging ayamnya, dan dia malah yang membersihkan daging ayam itu. Katanya ini urusan saya dan saya yang akan membersihkannya, memotongnya dan memasaknya hingga menjadi masakan yang siap disantap kalian semua. Oke. Yes. Terlihat si Mamang yang tidak diketahui namanya sedang mendampingi si Mamang kameramen yang melanjutkan menggoreng ikan yang tadi saya lakukan. Namun ketika kamera mengarah ke arah pemandangan yang indah dan menakjubkan, yang mana setiap orang yang melihat bakal terpana dan bakal melongo semelongo-melongonya, dan diarahkan lagi ke si Mamang kameramen, namun tiba-tiba si Mamang yang tidak diketahui namanya entah pergi kemana. Oh, ternyata dia ada di sana bersama Lord Imot. Mungkin dia tidak mendengar apa yang Lord Imot katakan, bahwa Lord Imot tidak mau diganggu gugat masalah masak-memasak. Tapi nyatanya dia malah ngebanding gigirnya. Kayaknya dia prihatin melihat Lord Imot kerja sendiri. Tapi setelah ditemani, Lord Imot malah meninggalkannya. Dan anehnya lagi, kukira si Mamang yang tidak diketahui namanya bakal yang harapan durukan, tapi dia malah ikut-ikutan pergi juga bersama Lord Imot. Aduh, gimana sih si Mamang ini? Dan pada akhirnya Lord Imot malah mengupas bawang saja sambil mendengarkan nyanyian air yang merdu di pemandangan alam ini. Menahan terus Per. Ternyata saya salah sangka, Lord Imot bukan menikmati nyanyian air, melainkan menikmati alunan suara si Mamang kameramen yang sedang sholawatan sambil menggoreng ikan. Tulang sapi nih daunnya. Bolaknya itunya ya nya. Bolaknya. Akhirnya Lord Imot dibantu orang juga. Padahal sebelumnya dia memasak dan ngaliwat sendiri dengan penuh percaya diri. Dia bilang gak mau dibantu siapa-siapa. Tapi sekarang keadaan berkata lain. Mau gak mau bantuan orang lain pun diterima. Memang lucu kalau mengingat omongan sebelumnya. Yang tadinya gak mau dibantu, akhirnya malah dibantu juga. Bisa dibilang termakan omongannya sendiri. Tapi ya, namanya juga hidup. Kadang keadaan bisa berubah dalam sekejap. Yang penting nasi liwetnya tetap matang, lauknya tetap enak, dan yang paling penting semuanya bisa makan bersama dengan penuh kebersamaan. Saan sih eta? Badak kayaknya sisi orang itu mau pendekatan ya. Terlihat di depan sana si Mamang pencari rumput sedang santai menyengat udutnya. Tapi tunggu dulu, yang bikin salpok bukan udutnya, melainkan jam tangan si Mamang. Dengan penuh percaya diri si Mamang menunjukkan jam tangannya yang ternyata bukan cuma bisa menunjukkan waktu, tapi bisa mengeluarkan api.
Waduh, ini jam tangan apa korek yang menyamar, Mang? Kalau begini mah saat ditanya jam berapa, Mang? Jawabnya bisa sekalian jam segini dan apinya juga masih menyala. Teknologi memang semakin maju. Dulu jam cuma buat lihat waktu, sekarang sudah merangkap jadi korek. Tinggal tunggu fiturnya bisa motong rumput, mungkin si Mamang nggak perlu bawa alat lagi. Kalau ketemu dengan Mang Peri. Si Mamang kameramen malah meninggalkan tugasnya mengamera, dia malah menggoreng ikan. Aduh, gimana ini si Mamang? Dan Lord Imot yang dari tadi kelihatan yang gak mau dibantu memasak, akhirnya harus menerima kenyataan bahwa ada juga yang turun tangan membantu. Datanglah si Mamang yang sampai sekarang belum diketahui namanya. Sosok misterius yang sebelumnya bikin kita salpok kini kembali muncul dengan misi baru, membantu Lord Imot di depan bara api. Tenang, bukan diambil alih ya, si Mamang cuma membantu sebisanya. Lord Imot tetap menjadi komandan utama di bagian memasak, sementara si Mamang mengambil peran sebagai asisten dadakan. Namun si Mamang pencari rumput malah melamun sambil menyedot udutnya karena saat ini musim kemarau, jadinya rumput-rumput sangat jarang. Apalagi dombanya nggak mau dinegosiasi, harus makan seadanya. Ngaliwat bawa tang, guys. Si Mamang kameramen malah benar-benar melupakan tugasnya. Dia malah gerak-gerak gak menentu. Mungkin badannya kaku karena biasanya dia seharian hanya megang gunting dan mencukur orang lain, dan terus berdiri berjam-jam tanpa jogging. Rasanya mirip anak-anak yang lagi dihukum berdiri di depan kelas. Iya, sekarang dia benar-benar menikmati alam. Alam yang sejuk, alam yang segar, alam yang indah. Walaupun keindahannya gak bisa mengalahkan keindahan seseorang yang ada di hatinya. Kayaknya dia ingin nyebur ke sungai, namun dia malu-malu. Soalnya dia tadi nyuruh-nyuruh saya nyebur ke air, padahal itu adalah isi hatinya. Dan biasanya orang-orang suka gitu, keinginan hatinya suka dilimpahkan ke orang lain akibat malu-malu kucing. Bolosor. Tadi dia yang berkata ya. Panasnya ya. Dicopot. Pasut. Emang sasa. Woi. Kali ini giliran saya mencoba nasi liwet buatan Lord Imot, dan ternyata rasanya udah matang. Namun beliau pun malah mencoba juga karena beliau sendiri ragu dengan hasil kerjanya sendiri. Tuh, lihat aja. Kurang goyah anjing. Ini tangis diwihan orang geus masak kuan. Di masa konsu ya. Komen di ulah ada masak. Bisa apa? Panas. Udah ya. Hah? Udah ya. Cubit kira tuh game. Lauk-lauk sih. Jadi Bilang yang kawin mama. Masih kurang dua-duanya. oh. Kita lalir nggak ganggu pisan ke kamera. Mana yang? Ternyata ayam hutan bakarnya sudah matang. Nah, ini dia momen yang dari tadi paling ditunggu-tunggu. Setelah melewati perjuangan panjang, akhirnya si ayam hutan resmi naik level dari mentah menjadi siap disantap. Perut yang sejak tadi sudah mulai keroncongan pun akhirnya mendapatkan harapan. Bunyi laparnya sudah bukan lagi sekedar kriuk-kriuk, tapi sudah seperti konser musik pembuka. Apalagi ditambah suara si Mamang kameramen yang dari tadi malah asik bernyanyi.
Jadi suaranya sekarang lengkap sekali. Ada ayam bakar yang sudah matang, ada perut yang sudah minta jatah, dan ada si Mamang kameramen yang menyumbangkan suara secara cuma-cuma. Tinggal satu pertanyaan penting, apakah ayamnya yang bikin perut keroncongan atau suara nyanyian si Mamang yang bikin semua orang ingin segera makan? Yang jelas ayam bakar ini sudah siap disajikan. Setelah penantian yang cukup panjang, akhirnya tibalah saat yang paling membahagiakan. Jadi dia. Wah, ya. Tanggung jawab. Rono kata. Saya tinggal ngejawab. Itu beak, berarti waran gitu nya jawabnya. Panjang kan? Oh, Iya. Segala ayah. Dan sekarang tibalah saat yang dari tadi paling ditunggu-tunggu. Setelah melewati proses memasak yang cukup panjang, akhirnya ayam hutan bakar pun matang dengan sempurna. Bara api mulai reda, asap masih mengepul tipis, dan aroma ayam bakar tercium sampai ke pinggir sungai. Perut yang dari tadi cuma bisa menunggu akhirnya mulai melakukan protes. Bunyinya sudah seperti air sungai yang sedang berdebat sama batu-batu di bawahnya. Apalagi suasana di pinggir sungai seperti ini memang paling cocok untuk makan. Air mengalir dengan tenang, udara terasa sejuk, suara alam terdengar di mana-mana. Tapi di tengah semua ketenangan itu ada satu suara yang paling tidak bisa diajak kompromi. Itulah suara perut yang sudah tidak peduli lagi dengan pemandangan. Mau sungainya indah, mau sungainya sejuk, yang penting ayamnya segera masuk. Ayam hutan bakar pun mulai disiapkan satu persatu. Bagian ayam dibagi sambil menikmati suasana alam di tepi sungai. Dan jangan lupa ada si Mamang kameramen yang dari tadi bukan cuma sibuk merekam, tapi juga sempat menyumbangkan suara lewat nyanyiannya yang merdu. Jadi hari ini hiburannya lengkap. Ada suara sungai, suara burung, suara perut, dan suara si Mamang kameramen. Kalau soal rasa tentu belum lengkap sebelum dicicipi, tapi melihat aromanya saja sudah cukup membuat siapapun yang lapar langsung berubah menjadi tim pemburu nasi. Akhirnya setelah sekian lama menunggu, tidak ada lagi cerita sebentar lagi matang, karena ayamnya sudah matang, nasinya sudah siap, tempatnya juga sudah nyaman. Maka tibalah saatnya menikmati hasil perjuangan hari ini, makan bersama di pinggir sungai ditemani suara gemericik air dan pemandangan alam yang menyejukkan mata. Dan untuk si Mamang kameramen, nyanyiannya nanti dilanjutkan setelah makan. Nah, setelah perut kenyang, hati senang, dan ayam hutan bakar sudah sukses menjalankan tugasnya sampai tetes terakhir, sekarang tibalah saatnya kita pulang. Perjalanan hari ini memang benar-benar lengkap. Mulai dari mencari rumput, menemukan si Mamang misterius dengan jam tangan yang bisa mengeluarkan api, membantu Lord Imot memasak, sampai akhirnya menikmati ayam hutan bakar di pinggir sungai. Tapi namanya juga habis makan enak, biasanya ada satu masalah yang muncul, yaitu ngantuk. Baru saja selesai makan, tenaga yang tadinya semangat langsung berubah menjadi mode hemat baterai. Karena tadi sebelum makan langkahnya cepat, sekarang jalannya mulai santai. Bahkan kalau ada batu di depan, rasanya batu itu disuruh minggir saja. Suasana sungai pun masih tenang. Air terus mengalir, angin sepoi-sepoi, dan alam seakan mengucapkan salam perpisahan. Sementara si Mamang kameramen masih tetap setia mengabadikan perjalanan. Entah baterai kameranya masih banyak atau justru dia belum rela mengakhiri petualangan hari ini. Lord Imot yang lainnya pun mulai berkemas. Barang-barang dikumpulkan, tempat memasak dirapikan, dan pastinya jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau sampai ada yang ketinggalan, kita terpaksa balik lagi. Dan kalau balik lagi, bisa-bisa malah bikin acara makan jilid 2 lagi. Akhirnya setelah semua siap, kita pun meninggalkan tempat yang sejuk dan indah ini. Terima kasih untuk sungainya, terima kasih untuk alamnya, dan tentunya terima kasih untuk ayam hutan bakarnya yang sudah berhasil membuat perut bahagia. Petualangan hari ini pun selesai sampai di sini. Saatnya pulang, dan jangan lupa bawa barang-barangnya. Dan yang paling penting, jangan sampai si Mamang lupa membawa jam tangan korek apinya. Ngajaran jam.
Yang gendam orang Japa. Bukan gimana yang paling dekat dia. Jaya. Ini bakar sama ini perlu. Untuk parung. Ada yang tayan kalau lempang. Yuk, Pak. Yuk, ya. Bung tuh. Tujuannya begini. Allahu Akbar alai. Di kawan ada? Dia ya. Oh, so, acu. Oh, tuh. Oke guys, cukup sekian saja video kali ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nantikan saja video selanjutnya.